Pertama, yang paling sangat-sangat mendasar sekali dan berpengaruh dalam suatu keluarga itu adalah orang tua kehilangan mata pencarian. Apalagi di DKI, saya rasa mungkin ini sangat banyak gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah DKI punya data yang sangat akurat untuk tahu siapa yang misalnya kehilangan mata pencarian di dalam satu RW misalnya. Itu menurut saya sangat penting ya. Terus yang kedua, mereka sulit mengakses layanan pendidikan berkualitas. Kenapa dibilang begitu? Karena ketika kami wawancara kemarin, ada orang tua yang bilang, anak saya ini satu di swasta, satu di negeri gitu, dan kelihatan bedanya bagaimana pembelajaran secara daring gitu ya. Kebanyakan di negeri itu ngasih tugas gitu ya, habis itu nanti dikerjain sendiri atau dan itu menambah beban orang tua, di mana orang tua juga harus mencari nafkah gitu ya. Terus yang ketiga, rentan mendapat kekerasan dan eksploitasi. Ini pasti sekali ya, karena kalau anak di rumah, interaksi dengan keluarga semakin tinggi, maka potensi untuk kekerasan itu juga semakin tinggi. Nanti ada datanya dari UNICEF juga membuat data ini di akhir tahun 2020. Sulit mengakses layanan kesehatan dasar. Ini juga satu-satunya yang kemarin juga dikeluhkan. Kalau sebelum pandemi, banyak posyandu gitu. Dengan adanya pandemi, posyandu nggak bisa dilakukan. Tapi juga nggak ada upaya lain gitu untuk melakukan pemantauan terhadap anak-anak kita gitu. Bagaimana ini bisa, sedangkan salah satu faktor bagaimana orang tidak bisa agar tidak terjangkit COVID adalah imunnya kuat. Imun dari mana? Ya dari makanan gitu, dari gizi yang cukup gitu. Nah ini terus tinggal di kawasan yang rawan bencana, terbatasnya dukungan bagi anak dengan disabilitas, dan kehilangan orang tua. Ini banyak banget teman-teman, sekarang makin banyak gitu ya. Dan saya berharap sih mudah-mudahan di DKI juga ada pendataan soal ini, karena yang kehilangan orang tua dengan COVID itu rata-rata masih kecil anaknya gitu ya. Jadi mereka nanti untuk bertahan hidup bagaimana gitu, itu juga perlu dipertimbangkan. Situasinya sebenarnya di keluarga itu yang paling banyak ya soal tata kelola hak anak ya, bahwa anak-anak itu mereka biasanya kehilangan bebas interaksi ya. Jangan ya saya punya anak umur 4 tahun, selama PPKM ini tuh udah nanyain kapan COVID ini berakhir, karena nggak bisa main keluar gitu ya. Nah itu bikin mereka merasa bosan, gimana pun anak itu haknya adalah bermain gitu ya. Haknya itu adalah bermain, jadi ketika haknya tidak terpenuhi di rumah gitu ya, bermain, apalagi kalau rumahnya masih luas mungkin oke ya, kalau rumahnya cuma petakan gitu ya, dan banyak sekali rumah yang padat gitu, mereka pasti bosan di rumah gitu. Nah tapi kita juga nggak punya solusi lain gitu ya. Kemarin saya diskusi dengan salah satu teman di Peru, mereka ada satu channel yang dimana itu channelnya emang selama pandemi COVID itu kayak untuk anak-anak yang stay at home, dan channelnya tuh selain menghibur juga ada edukasinya gitu. Saya tahu sih TVRI udah ada gitu, tapi kita nggak bisa memperbanyak situ apa tayangan-tayangan lain yang sebenarnya bisa mendukung anak di rumah. Tuh, ini sebenarnya kondisi yang sangat susah ya. Terus kemiskinan anak ini semakin berdampak dan semakin banyak gitu orang tua yang kehilangan pendapatannya sejak awal pandemi. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi untuk mikirin supaya anak di rumah gitu ya, itu mereka udah nggak kepikiran lagi karena buat makan aja mereka susah gitu ya. Nah, itu. Terus perlindungan anak ya, terkait dengan sekolah, ya, di mana orang tua juga merasa ada beban di mendampingi anak dalam sekolah gitu, sedangkan mereka juga harus bekerja, dan pengasuhan negatif tentu saja lebih sering berteriak ya, terus lebih agresif, dan anak-anak merasa lebih khawatir dan merasa bosan. Ada juga masalah ini sebenarnya lebih banyak di daerah ya, soal anak-anak yang dikawinkan selama pandemi gitu ya. Mungkin di Jakarta nggak terlalu banyak, tapi di daerah ini banyak. Kesehatan gizi yang tadi saya sampaikan ini juga penting sekali ya, terutama di daerah yang padat dan menengah ke bawah gitu. Ini harus ada perhatian yang cukup baik. Pendidikan, kebanyakan anak, tapi ini sepertinya kalau di Jakarta udah teratasi, kalau tidak salah sudah ada program untuk internet ya kepada anak-anak gitu. Nah ini juga salah satu kendala juga, kemampuan orang tua mendampingi anak belajar gitu ya. Tidak banyak anak orang tua yang bisa mendampingi anak belajar. Terus kualitas pembelajarannya ya. Dan kami kemarin melakukan webinar dengan KPPA, KPAI, dan beberapa anak serta perwakilan orang tua ya. Tapi memang tidak khusus spesifik dari Jakarta. Itu menyebutkan salah satu ada pertanyaan bahwa ada anak yang sampai nggak naik kelas. Sampai nggak naik kelas gitu. Dengan situasi kita pandemi seperti ini, kita harusnya punya kesadaran bersama gitu loh, bahwa
situasi ini nggak mudah gitu. Mereka mau belajar, mereka bisa ngikutin aja itu udah cukup gitu. Jangan sampai anak-anak kita jadi sampai nggak naik kelas gitu, atau anak-anak kita ditambahkan dengan beban-beban lain gitu. Ini hal penting banget dalam pendidikan juga. Ini berita-berita yang saya temukan ya. Jadi kebanyakan berita yang ketika saya searching tentang anak COVID di Jakarta, itu yang muncul adalah banyak banget anak yang terpapar ya. Tapi responnya seperti apa itu belum banyak terlihat. Mungkin nanti anak-anak forum anak DKI mungkin bisa banyak cerita apa sebenarnya yang udah dilakukan ya. Tapi kayak misalnya ini ada KPAI meminta agar rumah sakit dan perawatan anak itu ada tempat yang khusus ya, mekanismenya betul-betul diperhatikan. Saya tidak tahu apakah ini sudah ada tindak lanjutnya. Terus rujukan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak. Tapi saya juga nggak tahu apakah ini berjalan karena memang kami tidak terlibat di PATBM ini ya, di sistem ini gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini berjalan atau tidak. Terus tidak menyediakan ruang khusus anak karena mungkin memang ruangnya khusus untuk semuanya, tapi mungkin bisa dipertimbangkan dengan kasus yang sangat banyak ini apakah perlu atau bagaimana ya. Ini yang terlihat kalau kita searching tentang COVID dan anak di Jakarta gitu ya. Nah, ini kekerasan selama pandemi ini banyak banget berita-berita tentang ini, dan ini ada hampir di seluruh Indonesia. Di Jakarta mungkin juga banyak gitu ya, karena di rumah sendiri jadi tidak aman gitu. Ini anak-anak ya, rumah bukan tempat aman gitu, karena kekerasan pada anak juga terjadi, terus belum lagi orang tua belum bisa mendampingi anak gitu ya. PSBB, tingkat kekerasan di keluarga semakin meningkat. Jadi masalahnya cukup rumit, tapi kalau kita mikirin semuanya dan harus selesai semua mungkin susah. Tapi mungkin kita bisa ngelihat satu persatu dalam kondisi sekarang di Jakarta itu sangat banyak sekali anak-anak yang terpapar COVID. Mungkin lebih baik kita fokus kepada bagaimana penanganan anak-anak yang terkena COVID ya, dan pencegahan gitu. Misalnya ini kemarin kami wawancara dengan penyintas COVID dengan keluarga yang punya anak. Itu pertama kami menanyakan gitu, apakah mereka ada upaya untuk pencegahan COVID kepada anak gitu ya. Ternyata semuanya sudah menjelaskan dan mengedukasi anaknya tentang COVID gitu ya. Bagaimana cara pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika anaknya pakai masker, ketika keluar rumah, anaknya, teman-temannya nggak pakai masker gitu ya. Jadi memang kesadaran bersama di dalam satu lingkungan tentang berbahaya COVID itu nggak semuanya sama gitu. Nah, ini kan jadi sulit juga. Nah, terus yang kedua, kenapa anaknya bisa sampai kena? Kita nggak bisa menyalahkan hanya keluarga. Ini juga saya mengkritik pemerintah dan juga semua pejabat publik yang menyalahkan orang tua dalam kondisi ini gitu ya. Karena nggak bisa disalahin gitu. Orang tua bekerja, harus ketika pulang dia udah melakukan protokol kesehatan, terus ternyata ada yang bisa kena dari temannya, atau dalam proses interaksi juga mereka harus bermain dan sebagainya. Ini nggak bisa disalahkan sepenuhnya orang tua gitu. Jadi ini yang kami pahami bahwa kita nggak bisa cuma menyalahkan orang tua. Memang harus sistem kita yang membuat bagaimana caranya anak-anak ini semakin sedikit dan terminimalisir untuk tidak kena COVID. Yang kedua adalah sudah ada pendataan dan respon cepat ya dari puskesmas jika ada yang kontak positif. Ini ketika kami tanyakan apakah mereka lapor kepada puskesmas dan bagaimana tanggapan puskesmas, itu sudah ada semua. Tapi adalah kita tidak menemukan di antara mereka ini yang mendapatkan layanan lanjutan terkait anak-anaknya. Jadi emang itu atas dasar orang tua aja gitu, untuk di tracing dan difasilitasi di layanan pemerintah gitu. Beberapa orang yang menyadari bahwa COVID itu berbahaya untuk anak, mereka ketika anaknya negatif mereka akan pisah ya. Tapi sebagian besar yang ada di rumah-rumah yang mungkin padat penduduk, mereka menganggap bahwa ya udahlah anak nggak usah diperiksa, toh juga nggak sakit, dijadiin satu aja isomannya gitu. Nah, ternyata dalam 14 hari, di hari kelima atau hari keberapa, mereka baru muncul gejalanya gitu ya. Terus akhirnya udah terlambat. Nah, itu yang yang terjadi dengan disampaikan oleh Dokter Aman ya. Dokter Aman dari IDAI juga menyampaikan bahwa ketika anak sampai ke rumah sakit udah telat gitu, karena nggak di tracing gitu ya. Gitu. Jadi puskesmas, bukan puskesmas saja ya, pemerintah di tingkat yang paling kecil itu
mungkin belum punya pengarus utamaan. Jadi kalau dalam perlindungan anak kita selalu bilang pengarus utamaan perlindungan anak gitu ya. Jadi masih menganggap bahwa ya udah yang paling penting adalah yang dewasanya gitu ya. Nah, ini juga belum ada, hampir semuanya nggak punya gambaran kalau jadi dalam satu rumah kalau di DKI saya juga KTP-nya DKI itu pasti yang satu rumah tuh nenek, tante, orang tua gitu ya, satu keluarga besar gitu ya. Nah kalau semuanya positif itu mereka belum punya gambaran gitu. Ntar anaknya sama siapa gitu. Nah kalau misalnya anaknya negatif, nah ini juga nggak ada protokolnya atau saya yang belum tahu ya dari kami. Terus waktu tunggu dalam setiap prosedur di dalam penanganan COVID ini di DKI itu memang masih cukup lama. Misalnya dari orang tua di tracing apakah dia positif atau negatif itu cukup lama kayak 2 hari, 3 hari, dan ketika mereka belum tahu hasilnya, yang memang sadar ya udah mereka akan isolasi di dalam rumah. Tapi kalau yang nggak sadar ya dicampur aja, akhirnya anaknya kena gitu loh. Mau nggak mau anaknya jadi kena. Jadi susah kita mau mencegah supaya anak nggak kena. Karena anak itu paling mudah untuk kena. Terus layanan isoman di pemerintah sudah ada pendataan nutrisi misalnya di Wisma Atlet, namun mereka namun di sana belum cukup ya untuk mendukung pada anak misalnya fasilitas bermain. Nah, ini juga perlu ada kajiannya bagaimana sih sebenarnya fasilitas bermain. Kalau saya rasa misalnya satu lapangan luas yang dimana anak-anak bisa lari-larian aja itu udah cukup banget gitu, misalnya di Wisma Atlet gitu. Terus yang spesifik untuk anak ya. Selama isoman juga anak-anak di rumah terpapar dengan gadget yang lebih lama karena mereka nggak bisa bermain. Ini juga nggak bisa dihindarkan. Ini itu permasalahan yang ada pada anak. Nah, bagaimana sih jadi caranya kita untuk perlindungan anak dan pemenuhan anak-anak dalam kondisi COVID ini? Sebenarnya sudah ada panduan dari KPPA, itu namanya PATBM, Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Nah, ini sebenarnya adalah gerakan dari berbagai macam lingkup ya, tidak hanya pemerintah, tapi ada juga LSM, aktivis, dan sebagainya. Inisiatifnya dari masyarakat, dan memang harus, kalau kita bilang di luar tuh semacam peksos lah ya, tapi kita belum ada yang spesifik kayak gitu, memang, dan harus ditugaskan dalam satgas itu yang memang fokus pada anak gitu ya. Nah ini yang dilakukan PTMB itu emang pendampingan terhadap anak yang di dalam suatu wilayah. Nah, apa saja kegiatan PATDM? Pertama, untuk pada anak-anak ya meningkatkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya, termasuk melindungi dari penularan COVID gitu ya. Pada tingkat keluarga, untuk meningkatkan kemampuan orang tua mengasuh anak yang agar tidak terpapar COVID dengan seperti membangun komunikasi, menjelaskan kepada anak apa itu COVID ya. Tingkat di masyarakat harus ada sistem yang membangun supaya ada ketahanan kesehatan dan responsibilitas atau kayak respon langsung ketika ada satu anak yang kena atau satu keluarga yang kena, anaknya gimana gitu. Nah ini belum ada respon yang langsung seperti itu. Nah ada dua sebenarnya arah kegiatan PATBM, yaitu pertama anak yang terpapar COVID, yang udah emang kena COVID, yang kedua anak yang rentan. Anak yang rentan itu anak yang belum kena COVID, tapi dia rentan ya. Semua anak kita anggap anak rentan, karena kalau dia tidak kena COVID, dia masih mungkin untuk terkena COVID gitu. Ini sudah ada tata laksananya sebenarnya ya, kayak persiapannya apa, pendampingannya, menentukan menerima laporan, terus membuat grup untuk memberikan informasi kepada keluarga, rujukan gitu ya, merujuk ke pelayanan kesehatan, terus melaporkan bagaimana jumlah anak, terus jumlah orang tua dalam kategori OTG, ODP, terus bagaimana pendampingan kepada anak gitu. Nah, ada banyak sekali kegiatan, misalnya kegiatan pencegahan, konseling, perawatan ya, dukungan dan pengobatan, lingkungan kondusif, dan informasi untuk tadi yang Ibu sudah sampaikan itu bagus banget, supaya ada informasi kepada orang tua bagaimana sih melindungi anak-anak kita. Yang paling penting pertama, kader harus tahu dulu bagaimana bagaimana orang tua harus kita semua untuk mencegah COVID, ini udah ada. Terus konseling ya. Jadi ketika ada yang positif atau meninggal karena COVID itu harus ada yang mendata gitu, dan mendata juga melakukan pendampingan gitu. Pengasuhan misalnya nggak ada orang tua atau pengasuhan lain yang dapat mengasuh anak. Ini anak harus kemana gitu. Ini kita belum punya sistem itu gitu. Yang ketiga adalah keadaan rumah. Harus dilihat. Jadi
kemarin ketika kami wawancara, orang tua ini kalau ngelihat rumah, dia tidak mungkin untuk isolasi di rumah. Karena, satu, lingkungan masyarakatnya nggak mendukung, ketika mereka harus keluar beli minuman atau beli makanan, itu nggak mendukung gitu ya, ada diskriminasi dan sebagainya. Yang kedua dari segi tata letak ruang itu ventilasinya nggak cukup. Nah dengan kesadaran itu dia minta untuk isolasi mandiri ke Wisma Atlet dan juga ditawarkan oleh puskesmas. Nah bagaimana dengan teman-teman kita yang lain yang orang tua atau keluarga-keluarga yang lain yang mungkin belum punya inisiatif gitu. Jadi memang harus ada inisiatif dari RT RW terdekat ya untuk menyampaikan ini. Lalu rumah dan ruang bangunan yang tempat tinggal yang aman ya. Bagaimana sih? Nah ini juga ada kejadian nih, ada rumah aman tapi ternyata nggak aman untuk anak gitu. Ini harus ada, kalau nggak salah saya di DKI itu RPTRA tuh sangat-sangat hits banget ya. Dan ini harusnya jadi bagian dari RPTRA juga bagaimana menyiapkan atau menyediakan rumah aman ya. Misalnya selama anak harus menunggu orang tua isoman, atau misalnya mensupport anak-anak yang harus berpisah sama orang tua selama isoman gitu ya. Ini bisa menggerakkan lagi dari RPTRA. Nah, juga ada pengawasan berbasis masyarakat. Makanya tadi PATBM itu harus berasal dari masyarakat sendiri gitu. Jadi bukan seseorang yang tidak kenal dengan anak gitu terus tiba-tiba langsung mendampingi anak, itu biasanya agak sulit gitu. Jadi memang harus orang-orang yang ada di lingkungan itu gitu, tapi mereka terlatih gitu. Perawatan dan dukungan pengobatan COVID ya, kebutuhan anak terhadap keluarga yang sedang isolasi mandiri, dan anak-anak yang balita yang perlu diperhatikan tentang kebutuhan imunisasi, ASI ataupun PASI selama masa pengobatan COVID ya. Ini juga banyak anak-anak yang positif juga tidak mendapatkan pengobatan yang mumpuni ya, karena orang tua juga bingung mereka mau kemana, padahal sudah ada layanan dari misalnya Kemenkes gitu ya. Tapi lagi-lagi layanan itu juga karena dengan kondisi kita sangat ramai kayak gini, jadi kalau kita menunggu mengharapkan masyarakat yang mengambil bola gitu agak susah. Jadi memang harus dari atas juga untuk nyari ke keluarga-keluarga untuk melihat apakah anak-anak ini membutuhkan vitamin dan sebagainya. Lingkungan yang kondusif ya. Lingkungan kondusif itu seperti misalnya harus ada karantina wilayah, terus kebijakan seperti apa, terus bagaimana kalau ada yang isoman dengan keluarga, dengan anak-anak yang isoman juga, atau anaknya yang tidak isoman gitu ya. Ini harus dipersiapkan. Jadi PATBM itu kerjasamanya banyak, ada DPPA, orang tua, gugus tugas gitu ya. Ini sebenarnya bisa diaktifkan lagi. Terakhir mungkin ya rekomendasi pertama, tingkatkan tracing dan pendataan terhadap anak yang jadi korban, baik itu dia OTG ataupun dia sebagai korban anak yang negatif gitu ya, tapi harus berpisah dengan orang tua. Terus mengaktifkan PATBM, Puspaga, RPTRA, dan Satgas COVID untuk pengaruh utama anak ya. Jadi harus ada perlindungan kepada anaknya itu dengan menanyakan paling tidak dan mendata anak-anak kita bagaimana situasinya untuk bisa memberikan bantuan, dukungan terhadap anak. Anggaran dana untuk PATBM tidak hanya digunakan untuk penguatan PATBM, tapi juga bisa digunakan untuk pelayanan kepada keluarga, terus bagaimana pendampingan trauma ya, bisa jadi trauma anak-anak ini misalnya harus terpisah orang tuanya, dan memastikan pendampingan anak dan keluarga dari terpapar COVID-19. Yang ketiga, menyediakan tempat isoman atau dukungan isoman yang memadai untuk anak gitu ya. Kalau tidak salah di Wisma Atlet itu, kalau anak-anak yang negatif itu nggak bisa ikut di Wisma Atlet ya. Berarti dia harus terpisah. Nah, ketika terpisah, ini anak-anak sama siapa gitu. Ini harus dipikirkan. Menyediakan tambahan fasilitas ya untuk anak yang gejala sedang dan berat di pemerintah, dan mungkin lebih menguatkan lagi ya informasi tentang tanda dan gejala hal yang berbahaya pada anak. Maksudnya kalau COVID tuh berbahaya kepada anaknya tuh pada saat gimana gitu. Jadi supaya mereka tidak terlambat untuk mencari pertolongan kesehatan. Itu saja teman-teman sharingnya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita diskusikan. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nala, menarik banget
isunya termasuk sampai dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat tadi. Ini juga jadi catatan buat kita, perbaikan pelayanan di Pemprov DKI-nya juga. Oke, lanjut. Kita lanjut ke Mas Fajar ya. Mas Fajar, silakan Mas Fajar. Ada yang ingin di-sharing kah untuk kita? Monggo. Nanti langsung dilanjut Mbak Husnul juga boleh, karena sama dari forum anak ya. Terima kasih Bapak Ibu, Mas dan Mbak, karena masih muda-muda ya. Senang sekali kita bisa diundang malam ini mewakili Forum Anak DKI Jakarta. Mungkin nanti akan lebih banyak cerita adalah Husnul, karena perlu diketahui bahwa Forum Anak Jakarta, anggota dan pengurusnya adalah masih usia anak. Berdasarkan Peraturan Menteri PP dan PA nomor 18 tahun 2019 yang terbaru, itu minimal usianya ada 12 tahun dan maksimal adalah sebelum 18 tahun. Nah, saya akan memberikan pengantarnya dulu bahwa keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan termasuk dalam diskusi ini sangat penting. Jadi saya sangat terima kasih atas nama anak Jakarta untuk bisa dilibatkan dalam proses diskusi ini. Dalam beberapa waktu terakhir kami mengalami masa-masa sulit sebenarnya, khususnya kami sebagai pendamping, sebagai fasilitator yang mendampingi anak-anak di forum anak merasa sulit karena kami keterbatasan untuk diskusi lebih banyak. Untungnya ada beberapa anak yang masih mampu menggunakan media online sehingga ada perwakilan-perwakilan anak yang kita bisa ajak bicara bagaimana kondisinya selama pandemi. Di awal pandemi sebenarnya anak-anak itu kesulitan saat PJJ ya di awal. Mungkin nanti Usnul bisa jelaskan. Oh ya, yang paling penting adalah nanti Usnul akan cerita bagaimana penelitian. Jadi Usnul dan teman-teman Forum Anak Jakarta lainnya melakukan sebuah penelitian sederhana bersama pendampingan universitas untuk melihat bagaimana kondisi anak selama masa pandemi ini. Jadi nanti yang Usnul ceritakan ini merupakan suara-suara anak yang sudah dikumpulkan sehingga bisa menjadi padu dan nanti bisa kelihatan apa masalah yang sebenarnya. Nah, berkaitan dengan tadi PJJ terus sempat ada juga ketika ada masalah RPTRA ditutup waktu itu. Itu sempat ada masalah ketika anak-anak jadi kayak berkerumun dan pada akhirnya malah disalahkan. Itu sempat kaget juga kami mendengar pembahasan itu dari forum anak saat ada diskusi itu di pertemuan forum anak bulanan. Nah, lalu selain itu juga beberapa forum anak juga ada masalah untuk lebih ke organisasiannya sebenarnya. Cukup diketahui bahwa forum anak DKI Jakarta saat ini udah ada di masing-masing kota dan beberapa kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Nah, tahun 2020 tuh banyak forum anak yang melakukan regenerasi sebenarnya. Mereka harus meregenerasi struktur organisasinya, tapi karena pandemi hingga akhirnya ada beberapa halangan, tapi di tahun ini ada beberapa forum anak yang berhasil meregenerasi forum anaknya. Sehingga ada forum anak daerah selatan, ada forum anak Jakarta Utara, kalau nggak salah waktu itu juga melakukan regenerasi untuk bisa memperbarui struktur organisasinya mereka. Kenapa itu penting? Karena tadi ya keterbatasan usia si anak untuk menjadi pengurus dan anggota, sehingga perlu adanya regenerasi yang berkelanjutan. Nah, ini juga perlu diketahui Pak Idris dan kawan-kawan semua bahwa di DKI Jakarta forum anaknya agak lambat kalau misalkan dibandingkan dengan forum anak lainnya. Salah satu masalahnya adalah kebijakan. Meskipun saat ini Dinas PPPP sedang merancang keputusan gubernur berkaitan dengan bagaimana pengembangan forum anak DKI Jakarta, tapi sebelumnya itu menjadi satu hambatan sehingga kita sebagai pendamping mencari solusi-solusi lain gitu. Pada akhirnya bersyukur pemerintah bisa mendengar sehingga tahun ini bisa dimulai untuk pemberlakuan kebijakan yang sedang disusun kayak gitu. Nah, ketika kebijakan itu sudah muncul, nanti para SKPD, para UKPD yang dalam hal ini kalau dilihat dalam perannya dalam forum anak itu semua bisa dilibatkan, itu udah bisa tahu bagaimana mereka berperan. Misalkan Dukcapil bagaimana peran nanti pendataan aklinya, terus nanti misalkan Dinas Kesehatan bagaimana menciptakan puskesmas yang ramah anak kayak gitu. Nah, sementara itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti Usul akan cerita lebih banyak karena Usul ini usianya masih 17 tahun ya Usul ya. Jadi Usul benar-benar bisa mewakili suara anak Jakarta yang memang sudah dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Nah, penelitian ini sebenarnya bagian dari rangkaian Hari Anak Nasional Bapak Ibu. Nanti tanggal 23 Juli tahun 2021 akan dilakukan perayaan Hari Anak Nasional dan yang paling penting adalah semua prosesnya dilakukan oleh anak. Mulai dari persiapan, mulai dari
bagaimana konsepnya, bagaimana mereka menyusun programnya, itu semua dilakukan oleh anak. Meskipun ada orang dewasa tuh hanya sebatas luar aja, mereka hanya bantu hal-hal yang sebenarnya anak-anak belum mampu, karena bagaimanapun kita tetap harus ada pendamping buat anak. Mereka nggak bisa tinggal sendiri, mereka nggak bisa berkegiatan sendiri, makanya adanya fasilitator, adanya pendamping anak, adanya pembina itu sangat penting. Nah, hari ini pun menurut saya penting ketika nanti suara-suara anak ini juga didengar dan anak-anak bisa monitor bagaimana keberlanjutannya. Karena beberapa masalah yang sebenarnya muncul ketika musrenbang dilibatkan anak-anak, mereka agak sulit bagaimana sih suara mereka diusulkan dan bagaimana mereka tahu bahwa udah masuk dalam sistem penganggaran di DKI. Itu juga mungkin nanti bisa dapat update-nya setelah kita meeting pertemuan malam hari ini. Anak-anak juga perlu tahu apa sih yang sebenarnya dari hasil ini dan apa respon buat merekanya kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti Husnul akan cerita banyak berdasarkan hasil penelitiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar. Oke, lanjut berarti ya ke Mbak Husnul. Silakan Mbak Husnul. Ingin sharing. Terima kasih Kak untuk waktunya. Aku mewakili dari Forum Anak DKI Jakarta khususnya. Mungkin untuk permasalahan kita kan di seputar pandemi ini ya. Di awal-awal pandemi, anak-anak sendiri itu mengalami masalah pertama itu problemnya di PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana mereka banyak yang terkendala dengan permasalahan gadget, terus permasalahan dengan sinyal, lalu mereka harus memikirkan lagi uang tambahan untuk bagaimana mereka bisa membeli kuota. Sementara PJJ sendiri di awal-awal bukan hanya anak murid yang merasa menjadi problem mereka, tapi dari pihak guru sendiri pun itu menjadi masalah dari mereka, karena dari pihak guru pun guru menguasai teknologi seperti Zoom di awal-awal, lalu Google Meet, dan menggunakan berbagai aplikasi lainnya. Dan itu membuat sistem pembelajaran di Jakarta dan mungkin beberapa di Indonesia juga semuanya hampir sama merasakan banyak terhambat, khususnya baik di jam pelajaran sendiri yang seharusnya kita menyesuaikan dengan jam pelajaran bagaimana di sekolah biasa terjadi, karena kita menggunakan sistem online dan guru belum terlalu menguasai teknologi dan belum memahami juga bagaimana sistem yang baik untuk mengajar di sistem online ini. Banyak yang akhirnya pada saat jam-jam di luar sekolah, bahkan jamnya melebihi sekolah, kadang malam hari pun anak murid masih harus melakukan PJJ, melakukan Zoom, dan berbagai hal lainnya yang dimana harus menjadi waktu istirahat mereka, itu menjadi problem mereka. Dan akhirnya banyak anak murid dan guru sendiri, mungkin karena kurangnya komunikasi juga antara anak murid dan guru, dan kurangnya edukasi juga untuk guru terkait bagaimana mengelola yang baik sistem pembelajaran ya sesuai dengan yang seharusnya, tidak sangat di luar jam pelajaran, apalagi sampai menggunakan Sabtu Minggu atau hari weekendnya anak-anak. Itu yang harus dikomunikasikan kembali. Mungkin untuk PJJ sendiri permasalahan sampai saat ini juga masih dirasakan. Lalu di awal juga kita permasalahan PJJ itu permasalahannya salah satunya lagi permasalahan untuk PBB atau pendaftaran PPDB. Dari pendaftaran PPDB sendiri, anak-anak banyak yang protes, bahkan sampai semua forum anak itu menerima usulan dan semacam curhatan dari anak-anak DKI Jakarta sendiri permasalahan PPDB pada saat itu. Bagaimana mereka yang usianya masih muda dan berprestasi kalah untuk masuk pendidikan karena waktu itu PPDB diutamakan melalui umur yang lebih tua terlebih dahulu harus dimasukkan. Sementara yang muda-muda ini akhirnya banyak yang mereka padahal berprestasi tapi tidak bisa sekolah. Dan ini yang menjadi concern kami adalah kami tidak mengetahui kebijakan ini kapan dibuat, lalu tiba-tiba kebijakan ini entah apakah sudah ada perbincangan dengan dari pihak kaum anaknya sendiri atau pihak kaum mudanya sendiri, namun pada akhirnya kebanyakan kebijakan yang keluar itu keluar begitu saja dan kami tidak mengetahui prosesnya. Nah, untuk saat-saat ini yang menjadi problem kita itu kemarin kalau kebetulan saya dan tim peneliti yang di DKI Jakarta sendiri melakukan riset atau penelitian, dan itu
riset itu kami sebar ke seluruh kota yang ada di DKI Jakarta, dari Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Pusat. Bahkan risetnya itu sendiri bukan hanya riset pada anak, tapi kami juga mengadakan riset kepada orang tuanya sendiri tentang apa sih isu-isu besar yang terjadi pada saat ini di Jakarta. Dan dari hasil penelitian sendiri pada saat ini ternyata isu-isunya sendiri tidak jauh-jauh dari kekerasan, lalu PJJ, seperti yang tadi dijelaskan, lalu ada isu tentang perkawinan anak dan pekerja anak yang saat ini sedang meningkat-meningkatnya, apalagi di situasi pandemi sendiri. Nah, untuk isu di bagian kekerasan sendiri, concern-nya di sini adalah kekerasannya dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan secara kata-kata dan kalimat, yaitu berkata kasar. Nah, ini berpengaruh pada pola asuh sendiri, pola asuh orang tua, dan dari bagaimana kita membuat nyaman anak sendiri di situasi pandemi sendiri. Karena selama pandemi ini kan anak tidak diperbolehkan keluar, lalu anak tidak diperbolehkan bermain karena kita harus menjaga protokol kesehatan sendiri. Nah, ini menjadi concern-nya mereka sendiri, dan ternyata banyak dari anak-anak yang memang mendapatkan perkataan kasar, dan hasilnya yang paling mengejutkan ada dari mereka yang menjawab mereka sakit hati, ada yang sampai menjawab diam saja karena sudah tidak tahu mau ngapain lagi, dan yang paling parah adalah jawaban pengen bunuh diri. Nah, ini sendiri mungkin dari dulu untuk kekerasan verbal sendiri sudah sering terjadi, tapi di pandemi ini semakin meningkat. Karena yang pertama itu dari situasi ekonomi sendiri, ekonomi orang tua yang mungkin membuat orang tua stres, lalu anak yang di rumah menjadi tempat pelampiasannya karena mereka sudah merasa tertekan, dan ditambah lagi dengan berita-berita COVID ini yang tidak kunjung reda. Nah, di sini disinilah situasinya bagaimana anak-anak bisa menghasilkan dan berkata bahwa mereka banyak yang stres, banyak yang depresi, lalu banyak yang mengatakan untuk yang mengatakan bunuh diri sih walaupun tidak banyak, tapi ini menjadi concern juga karena ternyata dampak dari perkataan sendiri akibatnya bisa begitu fatal, dan ini terus berlanjut ketika anak sudah dewasa nanti pun mereka akan melakukan hal tersebut karena hal tersebut direkam oleh mereka sendiri, dan itu akan mereka lakukan kembali kepada entah anaknya ataupun kepada orang lain, dan ini akan menjadi lingkaran setan sendiri yang tidak ada hentinya karena tidak adanya pemutusan dari awal. Nah, untuk isu berikutnya sendiri yaitu isu perkawinan anak dan pekerjaan anak. Untuk isu pekerjaan anak sendiri, mereka ada dua penyebab. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka butuh uang untuk membantu perekonomian keluarga atau memenuhi kebutuhan PJJ mereka, tapi di sisi lain juga ada dari mereka yang memang menginginkan bekerja karena mereka merasa stres, terus merasa bosan ketika di rumah saja. Itu yang menjadi penyebab utama atau dampak utama dari permasalahan mereka untuk pekerjaan anak. Sedangkan permasalahan untuk isu perkawinan anak sendiri, di sini yang paling banyak itu dan paling sering terjadi, kemarin saya tuh beberapa kali ke beberapa kelurahan ya. Beberapa kali ke kelurahan, dan di setiap kelurahan itu saya menemukan sendiri bahwa banyak dari mereka anak-anak dan perempuan itu membuat akte kelahiran tapi tidak ada nama ayahnya. Nah, ini menjadi concern bahwa banyak juga dari anak-anak yang dia lahir tapi tidak mempunyai akte kelahiran karena hasil dari nikah siri, dan ada juga anak-anak yang punya akte kelahiran tapi tidak ada nama ayahnya karena banyak yang melakukan pernikahan siri di masa pandemi ini sendiri. Dan kemarin dari hasil penelitian sendiri, beberapa penyebabnya tidak lain ya, ada yang merasa bosan dengan sekolah yang tidak sesuai jam pelajarannya sehingga membuat mereka stres, dan akhirnya mereka karena lingkungan masyarakatnya juga yang kurang mendukung, berpikir untuk terutama untuk perempuan sendiri, bahwa banyak masyarakat yang berpikir perempuan itu tidak terlalu penting untuk berpendidikan tinggi. Masih banyak masyarakat yang menganggap perempuan itu percuma berpendidikan tinggi karena pada akhirnya perempuan hanya menjadi seorang ibu.
Padahal kalau perlu kita ketahui ya, ibu itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya kelak nanti. Dan kasus perkawinan anak yang meningkat ini selain menyebabkan banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran atau memiliki akte kelahiran tapi tidak ada nama ayah, itu meningkatkan juga kasus kematian ibu muda sendiri karena persiapan biologis mereka yang belum siap untuk melahirkan dan kesiapan mental mereka untuk memiliki anak itu menjadi problem sendiri. Nah, yang paling concern kami ternyata salah satu yang membuat mereka bisa dengan mudahnya, padahal sudah ada undang-undang perkawinan anak di mana dia minimal usia itu 19 tahun, ternyata ada yang namanya dispensasi perkawinan anak. Nah, dispensasi perkawinan anak ini sendiri yang masih menjadi problem sendiri, di mana seharusnya dispensasi perkawinan anak itu kami berharapnya tidak dengan mudahnya dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan agar tidak semua anak bisa dengan mudahnya melakukan perkawinan anak, karena yang kita tahu sendiri dispensasi perkawinan anak sendiri hanya membutuhkan persetujuan orang tua dan membutuhkan persetujuan anak dan alasan bahwa kenapa mereka harus menikah. Nah, ini yang harus dipertegas kembali agar dispensasi perkawinan anak itu hanya boleh benar-benar dilakukan kalau memang situasinya yang benar-benar genting, bukan dikeluarkan dengan mudahnya sehingga banyak anak-anak yang melakukan perkawinan karena alasan dispensasi perkawinan anak dan alasan lainnya yaitu nikah siri sendiri. Dan maaf aku potong. Kalau boleh tahu kondisi yang seperti tadi ini banyaknya perkawinan anak sampai dengan adanya meninggalnya ibu muda ya seperti tadi itu lebih banyak di wilayah mana ya kalau boleh sharing dengan kita gitu supaya ini jadi perhatian anggota dewan kita juga beberapa tempat yang mungkin perlu disosialisasi atau perlu diperdalam lagi soal case ini gitu. Boleh sedikit sharing nggak Mbak? Wilayahnya. Udah kayak tadi udah di. Kalau untuk daerah mana saja yang mengalami seperti dispensasi perkawinan anak, salah satunya di daerahku sendiri ya, di Jakarta Timur sendiri ya. Tapi aku kurang tahu di mana saja titik-titiknya yang pasti karena kami sendiri kan tidak bisa survei secara langsung ke seluruhnya. Tapi yang pasti itu di wilayah DKI Jakarta sendiri salah satunya. Nah, untuk itu untuk titiknya ya. Tadi apa saja Kak? Ya, teman-teman tadi kalau boleh tahu itu dengar dari maksudnya di wilayah ini mungkin itu yang bisa di-share ke kita supaya itu yang menjadi apa namanya sebagai bahan kita juga untuk mengkaji lebih dalam lagi sehingga nanti bisa ditelusuri gitu loh. Kejadian-kejadian ini kan artinya perlu pengawasan kan sebetulnya. Apalagi ada yang tadi masalah dispensasi perkawinan segala macam yang seharusnya kan ada umur tertentu, maksudnya di atas 18 tahun segala macam itu tadi. Gitu. Seperti yang tadi saya untuk wilayah saya kurang tahu juga ya, tapi yang saya dapatkan itu salah satunya wilayah di Jakarta Timur tadi. Wilayah pastinya di mana saya kurang tahu karena dari pihak anaknya sendiri tidak semuanya mau menceritakan secara detail bagaimana awalnya mereka terjadi perkawinan anak dan hal lainnya, dan banyak dari mereka justru yang ketika kita ingin sharing terus ingin kita ajak ngobrol justru malah menutup diri dan menolak. Pada akhirnya kan kita juga tidak bisa memaksa mereka dan itu hanya laporan yang kita terima apa adanya dari mereka sendiri. Oke, siap, makasih. Ada lagi kah yang mau di-sharing selain tadi apa perkawinan anak dan pekerja anak? Isu yang terakhir ada lagi? Mungkin untuk isu yang terakhir itu adalah tentang adaptasi new normal kan. Nah, yang di adaptasi new normal sendiri di sini masih banyak stigma tentang vaksin, terutama banyak dari anak dan masyarakat sendiri, orang dewasanya berstigma bahwa vaksin itu membunuhmu, bukan mengobatimu, sehingga banyak yang dari mereka anak-anak sendiri ataupun orang dewasa merasa tidak mau vaksin karena hal itu. Jadi stigma lebih maju daripada kondisi aslinya dan fakta aslinya. Itu sih yang dapat aku sampaikan, dan hasil penelitian ini sudah kami rangkum menjadi 6 poin utama
yang nantinya pada tanggal 23 sendiri kami nantinya akan merekomendasikan ini di depan Pak Gubernur sendiri. Kami akan mengadakan perayaan nahan di mana kami akan mendiskusikan hal ini kepada Gubernur dan salah satunya deputi kementerian. Dari kementerian sendiri yang akan diwakili deputinya dan dari influencer sendiri nantinya. Itu dapat aku sampaikan dari hasil penelitian. Baik, terima kasih. Kami apresiasi juga. Husnul, boleh nanya nggak sedikit? Boleh juga, sorry. Boleh, silakan. Kalau dari ngobrol sama teman-teman gitu ya di rumah gitu atau di lingkungan Forum Anak Jakarta, saya mau mencoroti masalah vaksin. Kalau yang percaya sama, jadi boleh diperdalam lagi nggak? Kira-kira tuh yang didengar sama Husnul sama teman-teman tuh apa sih tentang vaksin gitu ya? Yang akhirnya membuat anak-anak tuh pada nggak mau pada vaksin gitu, atau membuat terhambat, atau hambatan apa aja yang membuat teman-teman anak-anak ini nggak mau vaksin atau sulit gitu ya mau divaksin gitu. Apa ya? Bisa di-sharing nggak? Tadi kan baru satu tuh. Tadi ada cerita mengenai vaksin ini malah membunuhmu gitu. Nah. Mungkin ada lagi nggak yang didengar-dengar gitu? Hoax mungkin ya, Dus ya. Hoax yang beredar gitu. Iya, yang sering didengar sama Husnul dan kawan-kawan gitu. Silakan. Kalau untuk apa saja yang didengar, lebih ke hoax salah satunya. Nah, jadi mereka itu tidak semuanya mengatakan kalimat apa aja yang mereka dengar sih. Tapi mereka kebanyakan mendengar hal itu dari sosial media, yaitu salah satunya kayak hoax yang membuat orang-orang takut untuk vaksin. Padahal faktanya vaksin itu tidak membuat mereka mati gitu. Kalau yang vaksin, akhirnya mereka pada vaksin. Kalau cerita-cerita itu kenapa mereka mau vaksin akhirnya? Kalau mereka mau vaksin karena mungkin pertama itu mereka sudah tahu ya, sudah dapat info bahwa vaksin itu bukan hal-hal yang buruk, dan mereka juga sudah melihat kan banyak orang yang meninggal karena situasi COVID sendiri, ditambah pemahaman mereka, jadi mereka sadar sendiri karena selama ini kan mereka tidak takut dengan vaksin karena berita-berita fakta-fakta yang mungkin mereka mudah didapatkan, tapi karena beberapa lain dan hal tidak mereka dapatkan, itu yang membuat mereka banyak takut untuk divaksin. Oke. Berarti perlu figur kayaknya biar anak-anak tuh terdorong buat vaksin, kayaknya mesti ada influencer gitu sih buat anak-anak sih. Oke, lanjut karena Mas Yogi udah bergabung nih, Riz, jadi mungkin kita minta pandangan Mas Yogi ya. Tadi saya lihat pakai face. Iya, boleh. Sehat, sorry nih. Iya, makasih. Sorry, saya lagi di ICU, jadi mungkin nggak bisa lama-lama bergabung. Saya siap aja deh, mungkin sesinya seperti tanya jawab aja. Kira-kira informasi apa yang dibutuhkan, nanti saya upayakan untuk langsung menjawabnya. Silakan. Langsung jawab gini aja, Dok. Mungkin bisa di-sharing dari kasus yang sering dokter tangani tentang anak tuh, pertama kira-kira anak ini tuh paling rentan terpapar dalam proses seperti apa, terus sama hal-hal yang bisa mencegah resiko itu berkurang dari pengalaman dokter menangani kasus COVID anak beberapa waktu belakangan ini yang lagi tinggi, itu apa, Dok? Langsung gitu aja mungkin ya. Silakan, Dok. Oke, jadi mungkin kita lihat ini dulu ya. Ini kan kita sedang berusaha untuk mencari solusi bagaimana supaya pandemi segera terkendali, gitu. Ya. Nah, saya melihat di masyarakat maupun di pemerintahan ya, dan saya mungkin bicaranya secara umum nih, bukan satu provinsi tertentu. Ya. Itu belum ada satu pola pikir yang sama, yang sejalan, yang konsisten, bagaimana untuk mengontrol pandemi ini. Jadi kan kita bicara tentang hazard teori nih ya. Ada 3T di situ yang harus pemerintah lakukan kan, testing 1 per 1.000 penduduk tiap minggu, tracing 1 orang positif harus di-trace 30 kontak minimal ya, kemudian treatment itu dengan menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri sampai ke ICU. Nah itu yang tanggung jawab pemerintah tuh, itu nggak bisa enggak harus dikerjakan ya. Jadi kalau ada daerah yang mengaku sebagai zona hijau misalnya, 3T ini harus di cross check nih, jangan sampai zona hijaunya tuh hijau semangka, dan ini kejadian gitu ya, dia mengaku zona hijau dalamnya merah. Kenapa? Karena no test means no case gitu. Jadi caranya buat jadi zona hijau gampang saja, dia tekan serendah-rendahnya pemeriksaan sehingga kasus yang positif juga sedikit ya.
Nah, tapi salah satu cara untuk melihat adalah kita harus buka data berapa banyak testing per hari di provinsi tersebut misalnya. Ya. Kemudian dari sekian banyak itu lihat berapa banyak yang positif ya. Kalau misalnya yang positif kurang dari 5%, itu baru terkendali ya. Tapi kalau yang positif di atas 5% dan angka nasional itu kan di atas 30%, 40%, itu artinya ya luar biasa tidak terkendali ya. Kemudian yang kedua, kita harus melihat tingkat kematian ya. Tingkat kematian kalau dia mengakunya oke, zonanya sudah hijau atau kuning misalnya, tapi ternyata tingkat kematian di atas tingkat kematian nasional per kelompok usia. Jadi jangan dipukul rata, dilihat per kelompok usia, atau lebih bagus lagi kita bandingkan dengan tingkat kematian berdasarkan kelompok usia di negara lain. Nah, di situ baru akan kita lihat ya. Jadi itu mungkin sebagai panduan untuk melihat, jangan cuma percaya dengan zona-zona. Karena zona ini nggak akan ada artinya selama masih ada perlintasan penduduk antar wilayah gitu ya. Jadi kenapa Jakarta ini sulit sekali dikendalikan walaupun misalnya 3T-nya sudah tercapai ya karena Jakarta kota terbuka gitu, dari Jabodetabek semua bisa hilir mudik. Jadi memang nggak bisa cuma diurusin ke satu pemerintah daerah, itu harus dikerjakan skalanya nasional. Nah, kemudian sekarang masyarakat apa yang bisa dikerjakan? Tadi kadang-kadang orang melihat ini sebagai ribet banget gitu ya. Untuk pergi keluar aja, anak harus diajarkan pakai masker dengan cara yang benar. Sekarang malah ditambah face shield lagi. Kemudian harus cuci tangan, harus jaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian vaksinasi lagi sekarang gitu. Nah, itu diingatkan bahwa semua protokol tadi ada seperti kalau hazard teori itu mungkin teman-teman juga tahu kan Swiss cheese ya. Jadi setiap lapisan perlindungan seperti potongan keju Swiss yang bolong-bolong. Jadi kenapa kita nggak bisa kayak hidangan prasmanan yang saya cuma mau ngerjain ini aja, saya nggak mau yang lain gitu. Nggak bisa, karena setiap lapisan itu ada bolong-bolongnya, sehingga kita buat lapisan berlapis-lapis 3T, 5M, vaksinasi dan sebagainya, sehingga virusnya itu akhirnya bisa betul-betul dikurangi gitu, kemungkinan buat mentransmisikan gitu ya. Nah, menurut saya salah satu yang kurang adalah kontrol di sosial media. Ya, sosial media ini baik yang sifatnya lebih personal kayak WhatsApp ya, grup Telegram, maupun di sosmed, berbagai platform gitu ya. Contohnya kemarin, mungkin teman-teman ngikutin ya, ada Dr. Louis ya, yang beliau kemudian diundang untuk bicara mengenai dibilang orang meninggal karena COVID itu tidak ada, itu hoax, tapi karena interaksi obat dan sebagainya. Nah, tapi ini nggak ada kontrol yang tegas gitu. Sempat dikasih panggung, kemudian videonya beredar ke sana kemari, sementara setelah ditelusuri, pertama ternyata beliau itu dokter ahli kecantikan yang bahkan mungkin tidak pernah sekalipun turun sebagai frontliners gitu ya, menangani COVID. Yang kedua, kemudian ternyata dari 2017 dia sudah bukan dokter lagi. Kenapa? Karena surat tanda registrasinya sudah tidak diperpanjang gitu ya di Indonesia, jadi sudah tidak diakui, itu nggak boleh ngomong dokter lagi. Tapi yang bikin saya kecewa, ternyata terus ada berita ketua MPR minta ID untuk berdebat secara terbuka dengan Dr. Louis gitu. Maksudnya apa ini gitu kan, kesannya kayak nyari panggung gitu supaya orang ini don't make stupid people famous lah. Jadi ini penting banget untuk para pejabat publik yang hal-hal begini tuh ditekan gitu, bukannya malah dikasih panggung. Jadi ilmu kedokteran itu ada evidence base-nya, bukan berdasarkan tadi katanya. Kita semua ada penelitiannya, ada jurnalnya dan sebagainya gitu. Nah, itu yang harus ditekankan kepada semua orang yang dilihat oleh masyarakat ya, yang people look up to, pejabat publik, kemudian segala macam tokoh masyarakat, public figure dan sebagainya, itu mereka harus menjadi contoh ya. Dan hal-hal yang kira-kira nggak jelas kebenarannya itu jangan dilakukan endorsement ya. Contoh kedua tentang obat-obatan, mungkin teman-teman ngikutin tentang ivermectin ya, pro kontranya, di-endorse oleh pejabat dan sebagainya. Ternyata apa?
minggu ini semua paper tentang ivermectin itu ditarik dari jurnal internasional karena ada beberapa fraud ya. Jadi sehingga padahal ivermectinnya ini pabriknya sudah dibuat dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang terlalu reaktif, tidak mendengarkan pendapat ahli tapi main ngambil kesimpulan sendiri gitu. Ya, ini terjadi gitu. Nah, untuk anak sekarang saya fokus ke anak. Sejak awal dari tahun 2020 ya, IDAI itu sudah berkoar-koar kalau anak ini resiko tertular dan resiko menularkan gitu. Bahkan di awal-awal itu kalau kita bicara tentang tingkat kematian, berapa yang positif, itu kelompok usia anak itu kayak dikesampingkan gitu ya. Nah, semakin ke sini kita lihat, kalau di proporsi awal yang 0 sampai 18 tahun yang positif itu kurang dari 5%, sekarang sudah 12,8, 12,9% ya. Artinya 1 dari 8 orang yang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia itu adalah usia anak ya. Jadi jelas anak bisa tertular. Kemudian orang kemudian menafikan karena bilang tingkat kematiannya rendah ya. Oke, tingkat kematian saat ini sudah bisa ditekan ya, itu sampai sekitar 0,6% ya, 0,6% tingkat kematian. Nah, tapi cara berpikir kan bukan seperti itu ya, karena kalau kita cuma bicara angka-angka, kita tidak membaca dengan hati, maka kesannya 0,6% kan kecil, sementara dewasa, lansia misalnya bisa 40-50%, tidak begitu ya, karena 0,6% itu kan kalau dikalikan dengan angka absolut anak yang terinfeksi, jadinya ratusan anak yang meninggal gitu, dan satu anak saja yang meninggal itu akan 100% buat keluarganya. Nah, itu yang harus ditekankan gitu kepada para pengambil kebijakan, sehingga testing pada anak, swab itu wajib. Jadi kalau namanya ada yang positif di rumah, seringkali yang di swab itu hanya orang dewasanya saja, anaknya tidak dilakukan swab. Ya, kenapa? Alasannya bisa karena orang tuanya takut, kasihan, atau ternyata nggak di-cover misalnya, ya, dan sebagainya misalnya nggak bergejala dan sebagainya. Sehingga angka yang kita lihat sekarang ini sebenarnya mungkin hanya puncak dari gunung es gitu ya. Jadi karena testing pada anak tidak sebanyak yang seharusnya. Belum lagi kebijakan-kebijakan untuk bepergian. Ya, seringkali anak nih didiskriminasikan, di atas 12 tahun diminta swab. Cuma kalau anak itu tidak perlu gitu. Nah tadi karena nggak tahu anak bisa tertular, yang kedua bisa menularkan ya. Ada beberapa studi, nanti kalau mau nanti saya bisa share via WhatsApp. Yang pertama Chicago Study namanya di Amerika. Jadi pada anak-anak yang asimptomatik walaupun gejalanya ringan, itu ternyata konsentrasi virus di saluran pernafasannya bisa 10 sampai 50 kali lebih tinggi dibandingkan dewasa. Jadi kalau konsentrasi virusnya banyak, tentu dia infeksius ya. Kemudian ada studi di Italia, itu pada anak-anak di bawah 14 tahun ya, populasi remaja, ternyata transmission rate, kemampuan mereka menginfeksi itu 22% lebih efektif dibandingkan dewasa. Ya, sehingga memang di awal-awal pandemi itu salah satu yang menyebabkan Italia shoot up cepat sekali adalah karena kelompok usia remajanya ini. Kemudian ada lagi studi di Jerman, itu dia meneliti viral shedding ya, pelepasan virus dari saluran cerna. Anak kalau terinfeksi COVID itu tidak melulu masalahnya di saluran respiratorik. Orang suka salah sangka dipikir ini infeksi saluran pernafasan. Tidak, ini adalah infeksi sistemik. Gejalanya bisa mulai dari demam saja, bisa saluran nafas, bisa saluran cerna ya. Jadi muntah, diare dan sebagainya. Nah, pada anak-anak dengan infeksi COVID dengan gejala di saluran cerna itu viral shedding-nya, pelepasan virusnya itu bisa sampai 6 minggu. Artinya apa? Anak-anak ini pupnya aja infeksius. Jadi kalau kita nggak tahu statusnya, kemudian tadi misalnya di daycare atau playgroup gitu ya, nah ini fesesnya atau pupnya ini bisa menjadi sumber penularan ya. Kalau anaknya misalnya sebagian besar dia sembuh, tapi kalau orang dewasa yang tertular itu dia bisa menjadi lebih berat ya. Berapa banyak sekarang keluarga-keluarga yang tadi saya juga ini guru sekolah anak saya nih, padahal masih pembelajaran jarak jauh ya. Bulan lalu istrinya meninggal, kemudian barusan hari ini si bapak guru ini meninggal ya. Jadi anak-anaknya dalam sebulan jadi yatim piatu, dan itu terjadi gitu. Jadi anak-anaknya juga tertular, tapi mereka tadi 80% kan anak-anak tanpa komorbid itu dia bisa asimptomatik atau gejala ringan, jadi bisa sembuh sendiri.
Nah, kemudian populasi yang rentan yang harus kita juga lindungi adalah anak-anak berkebutuhan khusus ya. Anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, dengan penyakit paru kronik, asma, TBC, anak-anak dengan gangguan sistem imun ya, anak-anak dengan keganasan. Nah, atau satu lagi anak-anak dengan obesitas. Hati-hati ya. Di Jakarta, bukan cuma di Jakarta, di Indonesia saya rasa selama PJJ ini peningkatan berat badan pada anak-anak yang full menjalani PJJ itu pasti sangat signifikan. Kenapa? Karena kan sedentary living ya, yang harusnya mereka aktif sekarang cuma di depan laptop saja, sehingga sementara nutrisinya terpenuhi misalnya, sehingga kenaikan berat badan signifikan, banyak anak-anak menjadi overweight dan obesitas. Padahal obesitas ini adalah salah satu komorbid yang kalau dia terinfeksi COVID itu akan menjadi berat ya. Jadi bukan cuma penyakit-penyakit kronik tadi, obesitas juga masuk ke dalam komorbid. Nah, anak-anak ini juga harus dilindungi ya. Kemudian masalah vaksinasi, saya rasa sih sebenarnya simpel aja. Anak-anak ini kan sebagian besar masih sekolah ya. Kalau bisa kita push pemerintah untuk membuat semacam kebijakan untuk memulai sekolah tatap muka. Salah satu syaratnya adalah menunjukkan kartu vaksinasi lengkap gitu ya. Dan itu kan sistemnya online. Juga selama gratis kan harusnya nggak akan ada yang berusaha untuk membuat pemalsuan dan sebagainya gitu. Jadi harus dijaga dia tetap gratis. Kemudian ada kewajiban itu sebagai prasyarat seandainya mau sekolah tatap muka pada waktunya gitu. Nah itu saya yakin pasti mau nggak mau orang tua akan berusaha untuk mengejar melengkapi vaksinasi COVID anak-anaknya usia 12 sampai 17 tahun gitu. Mungkin itu dulu deh. Oke, Dok, karena dokter mau tugas, mungkin pertanyaan closing langsung, Dok. Misalnya langsung hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan. Satu pertanyaan saya, Dok, kalau yang anak meninggal itu kebanyakan kondisinya karena apa, Dok? Apakah keterlambatan penanganan atau apa? Itu bisa diceritakan. Terus kedua adalah sebagai closing statement dari dokter, sebagai edukasi buat kita, hal apa aja yang bisa didorong kalau dokter bisa diberi kesempatan, karena kami kan pembuat kebijakan juga, Dok. Rekomendasi kebijakan apa yang bisa dilakukan dan kita dorong, sama hal-hal apa aja yang harus dilakukan oleh lingkungan, tidak hanya orang tua menurut saya, tapi lingkungan masyarakat untuk mendukung pencegahan COVID pada anak. Mungkin 3 hal itu, Dok, sebagai penutup, biar dokter bisa kembali bertugas. Silakan. Oke, jadi yang pertama adalah tentang penyebab kematian gitu ya. Nah, ini kalau bicara penyebab kematian ini panjang ceritanya. Jadi sebelum pandemi itu Indonesia juga punya banyak PR ya. 5 besar penyebab kematian anak di bawah 5 tahun, salah satunya adalah pneumonia. Jadi radang paru-paru, ada juga diare ya. Kemudian ada juga gizi buruk ya. Nah, sementara itu sebelum pandemi gitu ya. Nah, kemudian setelah pandemi, pada saat awal yang kita lihat adalah seringkali kematian meningkat itu karena collateral damage ya. Orang tua takut bawa anaknya ke rumah sakit, sehingga pada saat datang dibawa itu dengan kondisi yang sudah berat ya. Dan saat ini kita juga merasakan hal yang sama ya. Jadi ketakutan orang tua untuk membawa anaknya ke rumah sakit karena tahu rumah sakit itu sekarang untuk masuk PGD-nya saja antri ya, saking kasus COVID-nya itu sudah tidak terkendali, sehingga mereka juga takut untuk membawa ke rumah sakit. Jadi dia sudah tahu anaknya sesak, tapi seseknya ditunggu 3 hari gitu ya, baru dia bawa ke rumah sakit, dan ini terjadi gitu. Jadi ada satu penelitian di salah satu rumah sakit tersier di Jakarta, kalau dulu kondisi sesak nafas yang berat sebagian besar ditemukan pada saat perawatan gitu ya. Jadi udah masuk dirawat, di bangsal, perburukan. Kalau sekarang sebagian besar ditemukannya di IGD, artinya dari rumah pun udah jelek nih, udah berat gitu. Jadi ada kita nggak punya cukup waktu untuk akhirnya menangani anak-anak ini karena datang sudah kondisinya berat gitu. Kemudian tentang keberadaan unit rawat intensif anak ya. ICU anak sebelum pandemi itu sudah sulit ya. Bahkan mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ada kasus baby Deborah ya. Itu berkeliling mencari ICU dan sebagainya. Karena memang tidak semua rumah sakit itu punya ICU yang dedicated untuk anak ya. Sehingga salah satu yang bisa di-push adalah tolong rumah sakit ini tipe apapun dia menyiapkan ruang perawatan intensif untuk anak gitu ya. Kan ada level-levelnya, tidak harus yang
level 3 gitu ya, mungkin cukup level 1 saja, tapi ada. Sehingga kalau ada pasien anak datang ke IGD-nya bukan langsung dengan kondisi gawat, nggak langsung dilempar suruh cari ICU sendiri, dia tangani, dia stabilisasi di ruang rawat intensifnya misalnya, kemudian setelah itu baru mencari rujukan. Jadi sistem rujukan ini harus diperbaiki dan ada keberadaan ICU anak itu mandatory harus ada gitu. Sehingga orang nggak seenaknya langsung di sini nggak ada ICU anak, silakan cari tempat lain. Nah, bayangkan anak dengan kondisi sudah datangnya terlambat karena orang tua takut, sampai di IGD sudah jelek, ternyata di rumah sakit itu nggak punya ICU anak, disuruh keliling lagi cari gitu ya. Gimana angka kematian semakin meningkat gitu. Nah, kemudian jangan lupa ada satu lagi masalah imunisasi. Penyakit infeksi di Indonesia itu bukan cuma COVID. Orang kadang-kadang sekarang pakai kacamata kuda, yang dipikirin COVID saja. Padahal kita ini supermarket infeksi. Ya. Di Jakarta saja, berapa banyak kasus DBD yang sampai menyebabkan shock pada anak. Ya. Beberapa terinfeksi COVID juga, betul. Tapi karena fokus ke COVID-nya, DBD-nya akhirnya miss. Gitu. Padahal, sekali lagi diingatkan, kalau anak tertular, sebelumnya dia sehat-sehat saja, itu 80% dia gejala ringan sembuh sendiri. Tapi memang kalau anaknya punya komorbid, itu resiko perburukan lebih besar. Sehingga kita harus berpikir ada kemungkinan sakit-sakit yang lain kalau anak ini memburuk misalnya. Demam, awalnya demam-demam, hari ketiga demam turun, tapi tambah lemes. Ya harus segera dibawa, periksa lab, jangan-jangan DBD. Dan itu saat ini kejadian ya. Saat ini saya sedang di ICU, juga sedang menangani kasus DBD gitu. Jadi beberapa tuh COVID-nya koinfeksi, COVID yang nggak apa-apa, tapi dia dirawat karena penyakit lain gitu ya. Jadi itu juga harus diingat, jangan mengesampingkan penyakit-penyakit lain, terutama penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, kan ada difteri, pertusis, tetanus, polio, TBC dan sebagainya. Itu cakupannya terjun bebas. Padahal untuk bisa mencapai herd immunity, kan target vaksinasi kan herd immunity ya, termasuk si COVID tadi, itu kan minimal di atas 70% populasi yang divaksin. Kalau dia terjun bebas, maka bayangkan sesudah COVID ini selesai, atau nggak tahu mungkin berbarengan, itu bisa penyakit-penyakit yang tadinya sudah tidak ada, sudah ditekan, itu akan pelan-pelan naik. Jadi vaksinasi pada anak itu harus dikejar, dan harus dibuat terpisah dengan dewasa, sehingga orang tua merasa aman membawa anaknya untuk vaksin gitu. Jadi jangan dibuat sentra vaksinasi mulai dari anak, dewasa digabung jadi satu, orang udah takut duluan, udah keder duluan mau datang gitu kan. Nah, jadi dibuat terpisah, dibuat sistem perjanjian, kemudian strict, satu anak cuma boleh diantar oleh satu orang, jangan satu anak mau vaksin diantar sama serombongan gitu ya, enggak gitu. Kalau ada fasilitas drive-thru, tidak harus di rumah sakit swasta, puskesmas gitu ya, kalau punya cukup tenaga, cukup lahan, ya drive-thru untuk saat ini itu juga aman gitu. Jadi cukup lewat, udah perjanjian, divaksin, kemudian dia suruh parkir 15 menit nggak ada reaksi, bisa pulang gitu. Nah itu juga bisa dikerjakan. Atau kalau nggak ada, misalnya buat modifikasi ya di posyandu, puskesmas di tempat yang lapang udara terbuka gitu ya. Karena kan kalau dia di udara terbuka itu paling bagus dibandingkan ruang tertutup ya. Padahal sebagian besar puskesmas kita misalnya itu dia tertutup pakai AC dan sebagainya. Justru harus dibuat modifikasi untuk memastikan orang kalau datang ke situ itu aman gitu ya. Jadi sistem perjanjian, modifikasi engineering, istilahnya engineering ya, modification, nah itu harus dikerjakan untuk semua fasilitas kesehatan sehingga orang merasa secure untuk datang gitu ya. Jadi sehingga kalau dia merasa secure, fasilitas anak juga dibuat terpisah dan nyaman buat anak dan orang tuanya, maka mereka datangnya nggak terlambat gitu. Mungkin itu. Kemudian ada satu paper yang sudah terbit di jurnal internasional, itu di Rumah Sakit Tersier di Jakarta. Tingkat kematian pada anak terinfeksi COVID itu, kalau anak ini dengan komorbid, bisa meningkat sampai 40%. Ya. Jadi luar biasa, tinggi sekali. Tapi setelah ditelaah, ternyata rata-rata anak-anak ini memang komorbidnya berat-berat. Misalnya dia kanker stadium 4. Kemudian gagal ginjal yang perlu cuci darah gitu ya. Jadi memang sebelumnya penyakitnya sudah berat. Kalau terinfeksi COVID, memang resiko untuk perburukannya dia cepat sekali. Gitu. Oke.
Baik, terima kasih dok. Sangat mencerahkan. Semoga kita bisa formulasikan jadi kebijakan yang kita dorong di DKI. Oh iya, untuk Gitu ya, sekolah, Bro, iya untuk sekolah juga kenapa kita sering berseberangan nih kesannya ya sama UNICEF, sama Kemristek gitu ya, sama pemerintah daerah. Sebenarnya bukan berseberangan. IDAI itu fokusnya adalah kepada hak-hak anak. Nah, hak yang paling utama adalah hak untuk hidup dan hak untuk sehat sebelum hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagainya. Jadi itu yang kita tekankan. Saat ini misalnya transmisi lokalnya nggak terkendali, ya jangan terus didorong untuk sekolah dong. Nanti anaknya dalam perjalanan ke sekolah dia resiko tertular, di sekolah dia resiko tertular, pulang nggak langsung pulang, misalnya nongkrong dulu juga resiko tertular, pulang-pulang ke rumah, ntar nularin ke bapak ibu, kakek neneknya, jadi masalah lagi gitu. Jadi tolong syarat epidemiologi atau transmisi lokal sudah terkendali itu yang dikejar gitu. Sementara itu belum, maka seharusnya pemerintah berusaha mencari formula pembelajaran jarak jauh yang terbaik gitu ya. Karena orang selalu mikirnya kalau PJJ itu online learning, padahal kan sebenarnya ada banyak cara ya. Mau bikin misalnya di televisi, masing-masing televisi itu misalnya nih ya, coba saya nggak tahu, saya bukan ahli pendidikan. Misalnya dianggap SD yang paling bagus di Jakarta mana gitu, misalnya SD Besuki 1. Oke, guru-gurunya disuruh bikin rekaman tentang satu materi yang memang itu kurikulum nasional gitu. Nanti diputar tuh hari apa, jam berapa. Nanti anak-anak di rumah suruh nonton gitu misalnya. Nah, jadi kan guru-gurunya juga semangat nih ya, karena itu suatu kehormatan, dia ngajar se-Indonesia gitu misalnya. Kan televisi, radio, ada banyak cara lah untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, tidak harus melulu online dengan Zoom atau di depan laptop gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Oke, baik, silakan Yoga lanjut. Dan dokter kalau boleh ada tugas lagi dipersilakan dok. Terima kasih dok atas waktunya. Oke, terima kasih ya. Sehat-sehat saya permisi dulu. Mari, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, mencerahkan sekali masukan-masukannya. Ya, lanjut. Oke. Untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya. Boleh saling menanggapi juga boleh kali ya, Gak? Di antar pembicara ada boleh, tambahan. Yang tadi dari antar pembicara kalau misalkan ada tambahan, atau apalagi tadi masukan dari dokter terakhir juga menarik tuh soal transmisi lokal ini mesti terkendali dulu kalau misalkan memang ingin melakukan pembelajaran tatap muka. Oke, silakan. Mungkin saya barangkali ya mau nambah. Boleh. Sebenarnya saya sepakat tadi dengan Dr. Yogi ya, kalau kita bilang tuh sebenarnya kondisi ini tuh untuk anak sulit ya, complicated gitu. Cara satu-satunya adalah menghentikan pandemi ini gitu ya, menekan transmisi virus dan sebagainya gitu ya. Dan itu harus punya rencana pemerintah gitu. Saya sekarang melihat bahwa pemerintah kita tuh nggak punya, termasuk pejabat publik tidak punya rencana gitu kapan sebenarnya ini mau ditekan dan bagaimana caranya gitu. Misalnya kayak vaksinasi itu sebenarnya harus menjadi fokus utama gitu, dengan sekarang lagi ada gelombang kedua gitu ya. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan gitu? Vaksinasi juga hoax-nya nggak ditampik gitu ya. Terus anak-anak juga nggak didorong untuk misalnya, saya nggak tahu udah berapa persen misalnya anak-anak di DKI yang sudah vaksin gitu. Jadi dengan kondisi yang terus berlarut-larut seperti ini ya, pasti risiko anak itu akan berulang aja seperti itu, dan kita juga nggak punya sistem gitu. Jadi harus ada fokus yang mau dicapai gitu untuk melindungi anak-anak kita. Itu sih kalau menurut saya ya. Kalau ngelihat kondisi tadi diceritakan oleh dokter. Kalau Mas Fajar atau Kusno ada pandangan nggak? Seperti itukah yang dihadapi anak-anak? Tadi cerita tadi saya merinding sih sebenarnya. Kalau saya tuh sebenarnya kalau mau sharing gitu ya, saya salah satu teman-teman dewan tuh pasti merasakan diminta tolong dapat rujukan. Kita tuh paling lemes kalau udah ada 2 sih biasanya, rujukan anak gitu ya, apalagi balita, sama rujukan ibu hamil. Itu memang benar nggak pandemi aja itu susah sekali gitu ruang ICU untuk anak, apalagi sekarang pakai ibu hamil juga tuh, aduh, itu memang satu realita yang kita perlu cari solusinya bersama gitu. Silakan yang lainnya, nggak bisa di
Atau ada pertanyaan dari sosial media kali nggak? Ada? Ada pertanyaan kah dari teman-teman dulu yang di sini, mungkin yang mendengarkan nih dari awal sampai dengan tadi akhir dari Dr. Yogi. Silakan. Ada Mbak Vera, saya perhatikan di sini ada Milka juga. Silakan kalau ingin ada pertanyaan, Mbak Vera atau Mbak Milka ya tadi. Oke, Mbak Milka. Atau mungkin dari teman-teman magang PSI ada yang ingin tanya atau menanggapi soal paparan tadi. Dipersilakan. Mbak Vera Kalau dari mungkin. sambil nunggu ya, kalau sambil nunggu silakan. Maaf. Kalau dari teman-teman Mas Fajar, Forum Anak Mbak Jakarta Vera? atau Mbak Vera ada yang mau nanya? Enggak. Sambil nunggu ya, Kak, saya ada pertanyaan. Jadi support apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ini kan kita pakai perspektif anak atau perspektif teman-teman yang bergelut di bidang anak. Salah satu kekhawatiran kita juga tuh adalah memang tadi tuh ada yang saya highlight adalah kehilangan orang tua. Kayak gitu ya, kehilangan orang tua di masa pandemi ini, bahkan kehilangan orang tua di pasca isolasi aja tuh buat saya hal yang berat. Saya pernah isolasi, gitu ya, pernah isolasi. Salah satu yang bikin saya drop itu nggak tinggal sama anak saya gitu, itu kok di sisi orang tua. Tapi dari sisi anak tuh kayak gimana gitu, itu satu. Terus saya juga pernah nemuin kasus keluarga support sistemnya sendiri tuh juga khawatir untuk menampung, maksudnya khawatir tuh ragu menampung anak-anak yang orang tuanya tuh isolasi tuh. Jadi gimana sih sebenarnya yang bisa kita dorong, bisa kita lakukan gitu ya, supporting seperti apa dalam perspektif anak gitu ya, untuk melihat satu kehilangan yang memang kehilangan ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya sama saat masa-masa isolasi. Itu menurut saya berat banget sih, saya merasakan isolasi 14 hari nggak ketemu anak aja tuh, itu yang bikin imun drop, jatuh banget gitu, apalagi dari sisi anaknya gitu ya, kayak gitu, lagi harus kehilangan. Ada tanggapan nggak atau ada pandangan nggak? Silahkan, mau Mas Fajar, Pak Husnul atau Mbak Nahla. Silahkan. Mungkin kalau dari sisi perlindungan anak itu yang paling penting dalam pengasuhan anak itu adalah orang terdekat ya, Dris, sebenarnya keluarga yang paling terdekat gitu. Tapi kalau dalam super sistemnya itu nggak ada, memang mau nggak mau harusnya pemerintah di RW atau RT terdekat itu memfasilitasi gitu ya. Itu tadi sebenarnya sudah terjawab juga dari Dr. Yogi bilang tadi, pertama harus tracing untuk meyakinkan bahwa anak ini positif atau enggak ya. Antigen itu menurut saya sudah sangat-sangat cukup sekali untuk mengetahui status atau kondisi anak ya. Walaupun misalnya di DKI itu lebih banyak bagus ya, sudah cukup bagus, misalnya harus PCR gitu. Dari kondisi itu baru bisa diketahui misalnya anak itu mau misalnya harus pisah dengan orang tua, misalnya negatif gitu. Siapa yang harus mengurusnya, apa tantenya atau omnya? Sebenarnya dalam sisi perlindungan anak itu lebih baik adalah keluarga terdekat. Nah, permasalahan adalah kalau di DKI itu sering sekali satu keluarga besar gitu. Nah, ini nggak ada yang semuanya kena positif. Nah, siapa yang mau ngurusin gitu. Nah, ini harusnya sudah ada protokol misalnya di DKI gitu. Ketika ada anak yang orang tuanya harus isolasi dan nggak ada keluarga yang bisa menampung anak ini, harusnya itu ada rumah aman gitu ya. Yang rumah aman itu misalnya apakah rumah ketua RT-nya atau siapa gitu untuk anak ini diasuh gitu. Nah, ini pengasuhan sementara kan. Itu sih sebenarnya kalau ini ya. Cuman saya nggak tahu nih kalau dalam hal kebutuhan mungkin Forum Anak bisa share. Ya, silakan Husnul atau Kak Husnul atau Mas Fajar ada tambahan. Aku nambahin aja sih. Mungkin kalau untuk support anak itu yang dibutuhin pertama yaitu lebih ke support psikologis ya atau psikis. Jadi mereka lebih butuh support untuk kayak penyemangatnya mereka, diberi semangat untuk dalam diri mereka sendiri, dari mereka sendiri. Tapi kalau hal lain yang mereka butuhkan untuk kayak bagaimana sih mereka ketika orang tuanya ternyata positif semua dan dia hanya sendirian, itu yang pertama itu mereka butuh support dari lingkungannya, salah satunya kayak dari RT, tetangga, dari RT-nya sendiri deh. Nah, dari RT-nya sendiri itu kan sampai sekarang ini masih banyak yang mereka ketika ada satu keluarga terus yang ada yang terpapar COVID, jadi semuanya itu dijauhin gitu. Kayak misalnya, dia keluarganya COVID, jangan deket-deket. Nah, itu sebagai pensupport support dia sendiri, ya, support semangatnya dia bahwa ternyata dia itu disayangin, dia walaupun keluarganya terdampak COVID,
dan dia mungkin belum diketahui identitasnya COVID atau tidak, ternyata dia masih terus mendapatkan support walaupun keluarganya mendapatkan COVID. Terus yang ketiga kayak seperti yang dibilang tadi Bu Nahla dan banyak hal lainnya juga kayak rumah aman untuk mereka yang memang orang tuanya harus isolasi selama 2 minggu lebih, karena kan mereka sendiri kayak masih ada kebutuhan untuk PJJ, kebutuhan untuk keamanan mereka sendiri. Kalau di rumah sendiri kan mereka belum tentu bisa mengurus semua halnya sendiri, dan mereka itu butuh rumah aman di mana mereka adanya pendamping yang membantu mereka nantinya. Ini tuh pernah ada kejadian gitu, Dris, di daerah mana yang saya lupa, ada satu psikolog yang cerita. Jadi anaknya tuh sendiri, dia masih anak ya, maksudnya walaupun di SMA gitu kan, masih anak itu sendiri, SMA apa SMP gitu, karena orang tuanya semuanya harus diisolasi, dia nggak mau pergi ke tempat yang lain gitu, dan keluarga besarnya nggak ada juga yang bisa ngurusin gitu. Akhirnya Puspaga atau pusat pemeliharaan keluarga itu biasanya isinya adalah psikolog-psikolog gitu, dan relawan-relawan itu datang ke rumah pakai baju hazmat dan sebagainya, nanyain kondisi dia gitu. Nah ini kalau misalnya nggak kedeteksi dan nggak ada pendataan, ya kita nggak bisa tahu anak-anak itu kondisinya gimana. Jadi memang harus mengaktifkan satgasnya atau PATBM atau misalnya Puspaga di masing-masing RW itu, menurut saya harusnya jadi dorongan yang kuat ya, yang bisa disuarakan. Artinya ini ya, dari yang terkecil dulu, artinya di RT tadi yang mesti diperkuat ya. Maksudnya ini perlu edukasi juga berarti di lingkungan RT RW ini. Kalau ada case seperti ini, mesti melakukan SOP apa gitu. Oke, Mas Fajar ada tambahan? Mas Fajar mau menambahkan? Tadi mungkinnya mau bicara. Ya, saya menambahkan sedikit aja sih, sebenarnya apa yang tadi Husnul udah sampaikan, itu udah bisa mewakili apa yang terjadi terhadap anak di Jakarta. Dan setuju juga dengan pendapatnya Mbak Nahla tadi bahwa PTBM, kelompok-kelompok anak, kelompok-kelompok masyarakat yang memang menjadi orang yang paling dikenal masyarakat di paling bawah, itu yang sebenarnya harus kasih pemahaman yang lebih. Kadang banyak hal-hal yang waktu itu sempat ada viral di Jakarta Utara ya kalau nggak salah ya, ada keluarga yang malah diintimidasi, didiskriminasi. Itu harapannya nggak terjadi sih di Jakarta, sehingga orang-orang yang paling bawah termasuk bagaimana melindungi anak-anak adalah yang paling penting untuk bisa mereka bergerak sebelum pemerintah turun. Mereka udah tahu, makanya ada PTBM. Termasuk saya salah satu peserta PTBM di DKI sejak 2016, jadi paham banget apa yang mereka lakukan tuh benar-benar berdampak, nggak cuma dalam tanda kutip ya, cuman kampanye, tapi mereka terjun langsung mendampingi siang malam, anak ke polisi, ke rumah sakit. Itu benar-benar kayak ngerasa ya memang mereka dibutuhin, dan yang paling pentingnya adalah mereka tidak dibayar sama sekali dan mereka bahkan ngeluarin uang. Bayangin deh, ada masyarakat yang mau melakukan itu, dan itu saya selalu terharu ketika mendengar cerita langsung dari mereka kayak gitu. Nah sekarang nih saya ada sebuah program di Instagram, sebenarnya nanti akan ada obrolan seru tanggal 23 Juli. Nama programnya adalah Cerewetin Anak. Kan saya undang 3 Cerewetin Anak. Cerewetin Anak. Nah, di Instagram saya, sengaja saya bikin program ini selama sebulan penuh untuk bisa ngobrolin apa terkait anak. Nah, di tanggal 23 Juli nanti akan saya undang 3 PTBM yang akan cerita bagaimana pengalaman mereka sejak 2016 untuk mendampingi anak-anak, khususnya di masa pandemi. Itu sangat menarik karena banyak hal yang kita tidak duga kayak gitu. Itu aja sih yang memang nanti bisa jadi bahan kita untuk diskusi ke depan. Baik. Mas Fajar atau teman-teman yang lain, ada nggak sih misalnya saya nih keluarga, misalnya apalagi yang tinggal di apartemen biasanya atau keluarganya jauh-jauh gitu ya, kontak center PTBM tadi itu ada nggak sih sebenarnya? Atau tadi kalau Nahla Puspaga ya, saya lupa tadi yang disebut Nahla itu. Ya, Puspaga. Puspaga itu ada nggak sih? Jadi ada satu SOP atau tata laksana ketika misalnya saya akhirnya harus meninggalkan anak saya. Nah anak saya ini ada yang bisa mendampingi di rumah atau itu bisa lapor kemana ya? Itu ada nggak ya? Saya belum tahu soalnya. Udah ada atau belum ya? Di PTBM itu atau ada call center-nya nggak? Ini itu satu hal yang harus kita pastikan sih di fraksi kita ya. Betul, tersebar di ini juga. Ya itu tadi yang konseling segala macam. Banyak banget sih PR-nya, banyak hal yang bisa kita tindak lanjutin nih Bro Yoga sebenarnya. Betul. Tinggal kita bikin prioritas saja mana yang benar-benar bisa signifikan. Mungkin mana itu kali ya kayaknya. Jangka pendek menengah apa Pak? Jangka panjang mungkin. Iya, kayak gitu mapping. Sepertinya. Tapi luar biasa sih diskusi hari ini Kak. Ya. Kita dapat banyak pencerahan ya dari sisi kebijakan.
dari dokternya langsung, dari pemerhati anak juga, Bahkan dari anaknya langsung. dan kejadian juga 7 resiko itu terjadi di anak langsung seperti yang disebutkan Mbak Husnul tadi. Ya, Mungkin dari closing PSI statement, mungkin kali ya, dari Biro ada yang mau tanya nggak nih, karena menangani advokasi khusus, mungkin dari Mbak Diah dan mungkin dari tim teman magang, Bro Edward, mungkin ada pertanyaan kah? Atau mau? Tidak boleh dipaksakan ga menanya ga. Nggak apa-apa. Halo. Ini biar memperkaya pengetahuan silakan. penting. Iya, Monggo. maaf nih Silakan, Kak kamera kamu signalnya agak jelek. Cuman mau tanya aja. Tadi kan dari forum anak ada saran untuk supaya anak itu tetap tahu kalau misalnya dia disupport dalam kedua kondisi ya, maupun dia yang COVID atau orang tuanya yang sedang COVID. Nah, kadang kan banyak anak yang nggak ada akses untuk dapat support itu, atau banyak orang tua yang nggak punya pengetahuan untuk support apa yang terbaik yang bisa mereka kasih ke anak saat menghadapi itu semua. Kira-kira dari baik dari lembaga anak atau dari pemerintah sendiri, kira-kira apa yang bisa dibantu supaya pertama sih untuk sosialisasiin itu pengetahuan untuk ke orang tuanya yang paling utama, tapi yang kedua juga untuk ambil langkah yang represif, itu maksudnya kalau memang ada anak yang tidak bisa mendapat akses itu sama sekali, kira-kira dari pemerintah atau dari lembaga anak itu solusinya gimana ya? Baik, silakan. Pak Nasumber, adakah masukan nih untuk sosialisasi terhadap orang tua tadi? Mungkin dari Mbak Nahla dulu. Mbak Nahla, gimana Mbak Nahla? Mungkin tadi bisa diulang lagi ya bagian yang memperkuat peran di keluarganya itu sendiri. Sosialisasi dengan keluarga ya, ini ya. Sebenarnya kalau ngelihat kondisi situasi yang ada sekarang, misalnya kalau ngelihat dari survei ya, itu udah cukup ya pemahaman tentang COVID-nya itu gitu ya. Cuma memang kendalanya adalah di sanksi yang belum ada gitu. Jadi misalnya ada satu keluarga yang pemahamannya cukup gitu, tapi ternyata lingkungan sekitarnya nggak mendukung gitu. Nah itu akhirnya yang bikin terpapar gitu ya. Atau keluarga yang masih ada yang bekerja dan pulang pergi gitu. Jadi kalaupun misalnya menurut saya dalam situasi kayak gini, mungkin yang lebih tepat adalah kita edukasi soal hoax-hoax misalnya tadi yang vaksin menurut saya, terus juga bahwa anak-anak itu bisa menular yang tadi dokter Yogi bilang gitu ya. Menurut saya mungkin lebih pas kalau kita sosialisasi ke arah sana, dan bagaimana ketika anak itu harus isolasi sendiri ya, maksudnya terpisah dari orang tua gitu, tahap apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu. Misalnya kita kan nggak ada ya peraturan gitu, misalnya bukan peraturan lah, misalnya anjuran kalau ada yang negatif anaknya harusnya gimana gitu, apakah anaknya dipisah dari keluarga atau anaknya dianggap positif juga gitu ya, itu kan nggak ada gitu. Jadi yang kayak gitu sih menurut saya kalau misalnya dari segi edukasi ya. Dan tadi saya setuju sama Idris untuk tempat-tempat publik lebih menekankan lagi untuk tidak boleh membawa anak ya. Kalau anak 12-17 itu biasanya suka boleh, tapi kalau anak yang kecil biasanya suka nggak boleh. Nah ini harus sepakat anak di bawah 18 nggak boleh gitu ya. Itu menurut saya juga bagus untuk menekan ini ya, transmisi juga gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Nahla. Mas Fajar dan Mbak Husnul, apakah ingin menambahkan terkait tips and trick dalam memberikan sosialisasi ini ke keluarga terutama, supaya menjadi masukan buat Mbak Diah nih dalam bikin program mungkin nanti di Biro PSI Jakartanya? Silakan Mas Fajar, Mbak Husnul. Mungkin untuk sosialisasinya sendiri, kalau hanya ke pihak orang tua atau melalui sosmed, itu udah mungkin beberapa media sudah sering ya. Tapi mungkin yang lebih ditekanin lagi di sini salah satunya di RT RW-nya sendiri sih, untuk lebih peduli gitu dengan masyarakatnya. Walaupun kita tahu mereka ada kegiatan juga, tapi setidaknya mereka ketika mendapatkan laporan ada orang yang terpapar COVID, mereka melihat apakah ada anak di situ. Jika ada, mereka bisa melaporkan mungkin ke PATBM jika memang tidak ada yang bisa
dari pihak keluarganya, atau sosialisasikan, memberitahu ke masyarakatnya melalui RT RW-nya terlebih dahulu, supaya warga itu tidak menstigma dengan mudahnya ketika ada satu keluarga yang terkena COVID, anaknya terkena, atau keluarganya terkena COVID, lalu anaknya terkena COVID, akhirnya dijauhi. Itu yang lebih ditekani sih, karena selama ini juga masih banyak RT atau RW sendiri yang masih oke, dia kena COVID, suruh isolasi, selesai. Ya, masih seperti itu di masyarakat sendiri. Baik, terima kasih Mbak Husnul. Dari Mas Fajar ingin menambahkan atau sudah cukup? Kalau saya sedikit aja sih, Mas, berkaitan dengan sosialisasi, saya melihatnya di bawah itu mereka sosialisasi dilakukan kepada kelompok-kelompok yang sebenarnya sudah sering mendapatkan sosialisasi. Seperti ketika saya melihat di PTBM, mereka tuh sosialisasinya tahu nggak di orang-orang yang lagi beli sayur gitu. Tiba-tiba aktivis PTBM-nya nggak pakai baju seragam nggak gimana, kayak orang biasa aja, tapi mereka sosialisasi, Bu, kalau misalkan nanti anaknya kayak gini ya. Jadi mereka benar-benar kepada kelompok-kelompok yang menurut saya jarang mendapatkan informasi langsung dari masyarakat. Kalau kita tahu kan biasanya kan masyarakat pemerintah ngundangnya kelompok-kelompok PKK misalkan, PKK atau mungkin kelompok-kelompok yang sudah ada, padahal ada kelompok-kelompok yang mungkin orang pekerja yang memang mereka kurang mendapatkan informasi itu gitu. Itu yang pada akhirnya mereka mendapatkan informasi yang asal aja dari media sosial yang pada akhirnya sebenarnya pemerintah udah ngelakuin banyak hal untuk memberikan informasi secara langsung, tapi mereka nggak mendapatkan secara langsung gitu. Itu aja sih menurut saya bisa tepat sasaran lagi kepada orang-orang yang memang bisa mendapatkan informasi. Baik, terima kasih Mas Fajar. Oke, saya kira cukup ya teman-teman diskusi kita pada malam hari ini, yaitu solidaritas menanggaran. Jadi saya tutup dengan beberapa statement yang saya ambil dari beberapa narasumber. Yang pertama bahwa yang perlu kita ketahui soal anak ini bahwa anak ini resiko tertular dan menularkan. Itu yang pertama. Jadi sehingga testing kepada anak ini sifatnya adalah wajib apabila misalkan di salah satu keluarganya sudah ada yang terkena. Itu poin pertama. Poin keduanya itu adalah bahwa semua anak itu butuh perlindungan khusus, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Ketika misalkan tidak ada treatment khusus terhadap anak, timbullah 7 resiko permasalahan seperti yang tadi sudah disebut oleh Mbak Naila, yaitu kehilangan orang tua, lalu terjadinya kekerasan verbal ataupun fisik terhadap anak, timbulnya permasalahan-permasalahan baru seperti adanya perkawinan anak, pekerja anak, sampai dengan sulitnya akses pendidikan. Nah, itu yang akhirnya timbul atas ketika misalkan kita tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, dan beberapa masukan untuk perlindungan anak khususnya dalam pandemi COVID yang saat ini yang ada ya berlangsung. Yang pertama yaitu kita harus memperkuat PATBM. Nanti ini fraksi PSI yang akan coba memastikan apakah di lingkungan terkecil ataupun RT RW ini sudah ada sosialisasi mengenai PATBM, karena kalau tidak ada berarti itu yang perlu diperkuat. Lalu poin kedua rekomendasinya yaitu kalau untuk yang sifatnya menengah dan jangka panjang yaitu perlunya adanya ICU untuk anak, karena supaya pelayanan kesehatan, pelayanan dasar kesehatan anak ini tetap ada dan tetap bisa dipastikan mendapatkan haknya. Dan yang ketiga yaitu mengenai modifikasi engineering di setiap fasilitas kesehatan. Ini penting juga supaya ketika masyarakat ataupun orang tua dan anak datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka tetap bisa memastikan diri bahwa mereka aman. Seperti itu. Dan yang terakhir bahwa yang perlu kita ingat bersama, ya kembali lagi bahwa anak ini memiliki hak, yaitu hak untuk hidup dan juga untuk sehat. Sehingga itu yang perlu kita pastikan tuh, bahwa anak tuh merasa aman, sehat, dan juga mendapatkan hak-hak lainnya seperti tadi akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan diskusi kita pada malam takbiran ini bermanfaat untuk semua yang mendengarkan, baik di sosial media ataupun dalam sesi Zoom ini. Jadi saya mewakili Idris untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Mbak Nahla, Mbak Husnul, Mas Fajar, lalu Dr. Yogi tadi yang sedang bertugas juga sempat menyempatkan diri hadir. Saya kira cukup diskusi kita pada malam hari ini solidaritas mendengar. Terima kasih. Selamat malam. Salam solidaritas dan jaga kesehatan selalu. Ya, selamat malam. Terima kasih semuanya, teman-teman.
Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bro dan Sis. Terima kasih.